Maluku adalah surga penghasil rempah-rempah pada era Kurniaga. Ambisi untuk berkuasa menyebabkan Portugis terusir dari tempat yang menjadi tujuan semua bangsa-bangsa Eropa. Setelah bercokol selama kurang lebih seabad, pada 25 Februari 1605, Portugis dipaksa hengkang dari Maluku. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Masa kuasa Portugis di Kepulauan Rempah-Rempah itu berakhir setelah ditikung oleh Company Dagang Belanda VOC. Salah satu syarat garnisun Portugis menyerah ialah bahwa ada jaminan kebebasan beragama. Setelah beberapa bulan, perjanjian itu hanyalah huruf mati bagi orang Belanda. Tulis Antonio Pinto da França dalam pengaruh Portugis di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku telah dimulai sejak 1512. Usai menaklukkan bandar perdagangan Malaka pada 1511. Alfonso de Albuquerque mengirimkan satu tim ekspedisi menuju pusat produksi rempah-rempah. Tibanya armada Portugis yang dipimpin Francisco Serrao di Ambon sekembalinya membeli pala di Hitu, menarik perhatian Sultan Ternate Abulais. Abulais menawarkan Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate. Sebagai imbalannya, cengkeh yang dihasilkan Ternate akan dijual hanya kepada Portugis. Portugis bersedia dan menyepakati pembelian cengkeh dengan harga tinggi. Bagi sang sultan, selain menjanjikan keuntungan dan kekayaan yang lebih besar, aliansi dengan Portugis akan memperkuat posisinya dalam bersaing dengan penguasa pribumi lainnya, terutama Tidore dan Jailolo. Tulis Jan Sihar Aritonang dalam sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Semasa menduduki Maluku, Portugis menikmati aktivitasnya di bidang ekonomi. Pasokan rempah-rempah yang berhasil dimonopoli selalu memenuhi lumbung kapal Portugis untuk dijual ke pasar dunia. Selain keuntungan dari hasil perdagangan, misi penginjilan Portugis berkembang dengan pesat. Sampai 1560, sebanyak 10.000 warga Ternate, Ambon, dan sekitarnya telah beralih ke agama Kristen Katolik. Sementara di Moro, misi Jesuit mengklaim sebanyak 47 komunitas Katolik di sana. Tiap komunitas terdiri antara 700 sampai 800 orang, tulis M. Adnan Kamal dalam Kepulauan Rempah-Rempah. Namun kehadiran Portugis kerap memicu pertentangan kepentingan dengan Ternate maupun kerajaan tetangga. Ketegangan terhadap Portugis ditambah dengan meluasnya populasi Katolik Maluku. Campur tangan Portugis dalam soal-soal intern kerajaan membawa mereka terlibat dalam pertikaian politik antar kerajaan. Pada umumnya lebih merugikan daripada menguntungkan. Tulis Suhartono Kartodirjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 sampai 1900. Dari Imperium sampai Imperium. Menurut Francois, misionaris zaman VOC dalam Out in New Oos-Inden, sebagaimana dikutip Kamal, para sultan di Kepulauan Maluku, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo bermufakat untuk mengenyahkan orang-orang Kristen dari Maluku.
Segi-segi politik kesepakatan ditangani Sultan Hairun dari Ternate. Sementara upaya militer diserahkan kepada Katara Bumi, Perdana Menteri Jailolo. Perseruan Portugis dengan kerajaan-kerajaan lokal di Maluku memuncak dengan terbunuhnya Sultan Hairun pada 1570. Gubernur Portugis Diego Lopes menyuruh seorang prajurit yang juga keponakan bernama Antonio Pimentel untuk menikam Hairun dengan sebilah keris. Jenazahnya Hairun saat pembunuhan terjadi ditenggelamkan ke laut. Peristiwa itu menjadi tonggak petaka bagi Portugis. Sultan Babula, penerus tahta Ternate, bersumpah menuntut balas atas kematian ayahnya. Semua raja di Maluku bersatu dan berikrar akan membantu Babula. Kerajaan-kerajaan lokal yang dipimpin Ternate mengepung akses laut Portugis menuju Malaka dan Goa India. Benteng Portugis di Gamalama dikepung sehingga orang-orang Portugis hidup terisolasi. Sebaiknya Ternate mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Babula. Ternate dibuka menjadi pelabuhan bebas yang ramai dikunjungi bangsa-bangsa pedagang. Pada tahun 1580, Portugis yang berunifikasi dengan Spanyol membentuk basis militer di Tidore. Sejak itu, pasukan gabungan Portugis berkali-kali mengirimkan ekspedisi militer untuk merebut kembali Gamlamo maupun kerajaan di sekitarnya. Musuh lokal Portugis di Maluku semakin bertambah ketika pada 1601 armada laut Portugis berkekuatan 30 kapal yang dipimpin Andri Hartado di Madoka menyerang kapal-kapal Belanda di pantai Ambon. Mereka bertekad setelah menghancurkan Belanda, kepulauan itu akan diperbolehkan berdagang dengan Portugis saja. Karena tidak berhasil, orang-orang Portugis menuju ke Hitun, ibu kota Ambon, lalu membantai semua penduduk kota itu, menebang semua pohon cengkeh dan memperkuat benteng pertahanan mereka di sana. Tulis Bernard dalam buku Orang Indonesia dan Orang Perancis dari abad ke-16 sampai dengan abad 20. Di tahun yang sama, terbentuk persekutuan anti-Portugis antara VOC dan penduduk itu di Ambon. Dari persekutuan tersebut, VOC mendapat imbalan berupa hak tunggal untuk membeli rempah-rempah dari itu. Tulis MC Rickliff dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Pada bulan 23 Februari 1605, kapal-kapal VOC menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Benteng pertahanan Portugis diserang bertubi-tubi dan berhasil dijebol. 2 hari kemudian, Portugis yang diwakili Capitan Banteng, Casper de Men, menyerahkan benteng Portugis tanpa perlawanan kepada VOC. Penyerahan bersyarat itu menetapkan pasukan Portugis yang bersenjata harus keluar dari wilayah Maluku. Dan bagi mereka yang ingin tetap tinggal harus bersumpah setia kepada Belanda. Seorang gubernur berbangsa Belanda diangkat untuk memerintah di sana atas nama Staten-Generaal Parlemen Belanda. Menurut Van der Laan, penggunaan kapal-kapal besar jenis Karagun menjadi penyebab kekalahan Portugis. Karagu buatan Portugis yang berbobot mati 1.500 sampai 2.000 ton merupakan kapal model Eropa yang terbesar pada zaman itu. Mengingat bobotnya yang besar, Karagu sangat cocok dalam kegiatan perniagaan, tetapi tidak sesuai untuk peperangan laut. Dalam Bunga Angin Portugis di Nusantara, jejak-jejak kebudayaan Portugis di Indonesia, karya Paramita Rahayu Abdurrahman, sebanyak 32 keluarga Portugis yang tersisa di Ambon mengungsi ke pegunungan wilayah Soya.
Mereka diberi suaka sebidang tanah oleh Raja Soya dan berbaur dengan penduduk setempat. Era kompeni mulai menggantikan pengaruh Portugis di Maluku setelah beberapa generasi orang Portugis yang tersisa memeluk agama Protestan yang dibawa misionaris Belanda. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai hari ini Portugis menyerah kepada VOC. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.